Saya izin off cam ya karena sedang di luar. Oh ya, betul. Saya bisa lihat pantau secara jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zia, selaku pengampu materi matkul studi tersebut setara, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk menelaah tafsir ilmi pelajaran tentang Sahih Mushaf Al-Quran atau yang biasa disebut dengan LPMA atau LTM. Nah, kelompok kami terdiri orang, saya sendiri Fadil Syah Kak Wafa. Nah, untuk pendahuluan, mungkin kita akan bahas secara singkat ya. Kita mengambil dari perkataan Albert Einstein bahwa science without religion without science is lame, ilmu tanpa agama adalah mereka dan agama tanpa ilmu adalah hukum. Nah, barangkali ini yang mengilhami Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menuliskan tafsir yang bernuansa saintik sehingga dapat membedakan antara agama dan ilmu dan sehingga bisa menambah keimanan dan keyakinan. Langsung kepada pembahasan. Di sini ada judul naskah dan juga penyusun. Judulnya adalah Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Tafsir ini merupakan perpaduan tafsir Al-Quran dan pengetahuan modern atau sains yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui bidang Litbang dan Diklat yang dilaksanakan oleh Lajnah Pentasfir Mushaf Al-Quran yang bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Nah, karena tafsir ini tidak ada satu spesifik pribadi tertentu yang menulis, maka kami menyebutkan profil dari penulisnya, yaitu LPMQ atau LPMA ini dan juga LIPI. Nah, eh, LPMQ sendiri ini merupakan institusi yang berdiri karena adanya modernisasi percetakan di awal abad 20. Nah, tafsir Lajnah Tafsir masih ada sekarang. eh, Pada saat itu, pada saat modernisasi pencetakan di awal abad 20, kali penerbit yang kemudian memproduksi Al-Quran dengan penafsiran sendiri-sendiri. Misal ada penafsir Al-Quran yang kemudian ditafsirkan oleh seorang syekh dan ada penerbit lain yang ditafsir oleh seorang syekh. Kan ini adalah ada matbaah Islamiyah yang ditasih oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasul dan Al-Hajj Abdul Malik. Kemudian ada juga penerbit Abdullah bin Afif Robon yang ditasih oleh Al-Hajj Muhammad Al-Hajj Ahmad Al-Badawi. Nah, sebagai peran aktif pemerintah ya untuk menjamin kesucian teks Al-Quran sehingga dibentuklah kepanitiaan yang khusus untuk mentashih, memeriksa dan mengoreksi setiap mushaf Al-Quran yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia sehingga terjadinya keseragaman dan menghindari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Al-Quran. Di sini kami cantumkan juga eh, tugas latihan nasib Al-Quran. Di antaranya adalah meneliti dan menjaga mushaf Al-Quran. Yang dijaga itu tidak hanya mushafnya aja, tapi juga rekaman maupun terjemah dari Al-Quran. Nah, di sini juga ada bagian untuk Al-Quran Braille atau untuk netra dan lain sebagainya. Nah, barangkali teman-teman nanti sesudah selesai dari S2 ini ada yang mau melanjutkan di LPMQ untuk sebagai pentasih ya. Mungkin ada di sini kami cantumkan juga beberapa organisasi yang ada di dalamnya dan syarat untuk menjadi pentasih di LPMQ. Ada bidang pentasihan, bidang pengkajian Al-Quran, dan bidang bait Al-Quran dan dokumentasi. Kita tahu di TMII ya kantornya ada
Museum Bait Al-Quran dan juga Masjid Bait Al-Quran. Di situ jadi bagian tak terpisahkan dari LPMI dan LPMA. Di sana ada banyak manuskrip-manuskrip Al-Quran dan juga apa ya sejarah gitu ya, sejarah Al-Quran ada di museum. Nah, yang kedua ada Lembaga Ilmu Pengetahuan atau LIPI. Nah, Lembaga Ilmu Pengetahuan atau LIPI ini adalah lembaga yang non kementerian yang diakui di Indonesia. Mungkin kita sering tahu bahwa LIPI ini sering mengadakan apa ya research gitu ya, baik di bidang IPS atau agama. Mungkin barangkali ada yang pernah mengikuti event lombanya. Nah, ini kan agak lumayan ini ya, prestis. Nah, LIPI berdiri pada tahun 1967. Nah, saat ini mungkin tidak terdengar lagi istilah LIPI ya, karena sudah dilebur menjadi Organisasi Riset atau OR di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sejak tahun 2021 ya, tepatnya di bulan September. Nah, peleburan LIPI ke BRIN ini juga diikuti dengan 3 lembaga penelitian LPNK lainnya, ya, yang meliputi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT. Nah, mungkin yang sering kita dengar juga. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN dan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN. Nah, mungkin kalau dilihat dari dua penyusun ini, kita akan sedikit tergambar bahwa yang diambil ada dua sisi ya. Satu sisi adalah dari sisi kealquranannya, yaitu LPMI, dan satu sisi dari sisi sainsnya, yaitu nah latar belakang penulisan. Kita mengambil dari sambutan yang disampaikan oleh Menteri Agama ataupun Kepala Litbang, Kepala LIPI, dan Kepala LPMK atau LPMA bahwa tafsir ilmi ini hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Yang pertama adalah sebagai respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah kesadaran Iqra sebagai upaya pengkajian terhadap Al-Quran melalui ilmu pengetahuan modern yang bertujuan untuk memperkokoh keimanan. Tadi seperti yang kita sebut di awal. Kemudian sebagai salah satu model mengenalkan Tuhan kepada manusia modern yang saat ini sudah banyak sekali pertumbuhan teknologi mempengaruhi ya. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan besar yang memberi makna spiritual kepada ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak bebas. Nah, sebelumnya sebelum lanjut kita ingin disclaimer dulu bahwa penulisan telaah ini atau makalah ini tidak banyak ada tafsir apa sumbernya kecuali eh, tafsir itu sendiri karena ketika kami cek jurnal yang berkaitan kebanyakan itu membahas tentang isinya yaitu integrasi antara agama dan sains. Jadi kami mengambil dari eh, tafsir itu sendiri baik dari sambutan maupun eh, komentar yang ada di dalam tafsir itu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan tidak banyak rujukan yang kami ambil karena kebanyakan memang dari tafsir itu sendiri. Nah, jadi Ya, bentar, Mbak. iya, Justru ya bagus, semestinya atau studi naskah yang ideal itu tidak banyak mengambil eh, referensi dari tulisan orang ya, kecuali hanya sebagai pembanding saja. Idealnya peneliti naskah itu ya menyimpulkan sendiri, gitu ya, iya, langsung dari naskahnya. Nah, em, ini masih pembahasan apa nih, Mbak? latar belakang Masih penulisan. pembahasan latar belakang penulisan. Ya, ini kalau ngerujuk pada eh, makalah Pak Ziyad itu ya sebagai acuan ya standar penulisan. Latar belakang penulisan itu masuknya kan di Tarjamatul Mufassir, Mbak ya. Tadi itu data secara fisiologis ya. Tadi ada data secara fisiologis. Ya, Nah, data secara fisiologis itu eh, apa mestinya ada data secara fisiknya, Mbak, berupa foto, ya. Kemudian apa data-data yang terkait secara fisik dari naskah tafsir yang kita teliti itu semua harus lengkap, misalnya jenis covernya, kertasnya, ya. Kemudian tadi kan banyak banyak bagian-bagian itu, Mbak, karena ini kan proyek, ya. Tafsir ilmiah Kemenak ini kan proyek. Tentu namanya proyek itu ya bergantung anggaran, ya. Jadi tidak kemudian terus eh,
semua tafsir ilmi itu ya, selesai ditulis dalam 1 tahun anggaran. Enggak, ya. Tahun sekian ini sesuai dengan anggarannya, ya. Itu berhasil membuat eh, misalnya satu paket tafsir ilmi. Kemudian tahun berikutnya ada lagi. Itu berlangsung secara paralel itu, Mbak, ya. Tolong bisa diungkap itu, ya. Bisa diungkap kalau misalnya tadi ya tema air, ya, itu berapa halaman, ya, terbit tahun berapa dan seterusnya, ya. Pokoknya semua yang terkait dengan data secara fisik dari naskah tafsir yang kita teliti itu semua harus lengkap ada di sana. Ya. Baik, Bapak. Nah, ini data secara Ya, fisiologis. Kemudian tadi juga sudah disinggung terkait dengan profil dari penulisnya, tim penulisnya. ya. Nah, tadi kan sudah diungkap ya profil secara umum LPMQ atau LPMA itu seperti apa dan juga LIPI seperti apa. Nah, sebisa mungkin ini bisa di jelaskan lagi kalau kita ngerujuk di Muqaddimah Tafsir Ilmi Kemenak, ya, ada istilah khusus untuk membahasakan di antara kedua tim lembaga ini mana tim syar'i mana tim kauni, ya, itu ada nggak, Mbak? Ada Bapak, insya Allah nanti ada dijelaskan di bagian selanjutnya. Oh ya, kok di bagian belakang mestinya di Eh, Tarjamatul Mufassir itu. oh iya Bapak. Ya, Tarjamatul Mufassir yaitu profil atau biografi dari penulisnya mencakup berapa aspek tuh? 5 aspek, ya. 5 aspek mulai dari mauliduhu wa nash'atuh. Nah, karena ini sifatnya tim, maka kita tidak perlu mengungkap satu persatu, ya. Karena ini tim, ya, kalau kita ungkap satu persatu nanti jadi biografi nanti. Ya, bukan studi naskah karena banyak sekali masing-masing tim ini. Ya, cukup kita ungkap ya mauliduhu wa nash'atuh secara umum saja, kemudian eh, apa rihlatuhul ilmiyah itu kita ungkap bahwa tim syar'i itu eh, terdiri dari para akademisi di lingkungan 3 kampus misalnya, ya, kampus UIN Syarif Hidayatullah, kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan Institut Ilmu Al-Quran. Demikian juga tim Kauni. Tim Kauni itu berasal dari para akademisi sesuai dengan bidang masing-masing, tentu dalam bidang sains, ya, dari yang berasal dari ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian juga Universitas Indonesia, ya, sebagian juga dari eh, apa IPB, ya, Institut Pertanian Bogor. Ya. Secara umum saja, ya, secara umum saja. Nah, itu rihlatuhul ilmiyah. Kemudian eh, soal syuyukhuhu wa talamidatuhu, ya, berarti guru-guru mereka ya adalah dosen-dosen yang berada di lingkungan 3 kampus tersebut kalau tim syar'inya. Demikian juga tim kauni. Mu'allafatuhu kita bisa utarakan bahwa misalnya ada di antara beberapa anggota tim yang juga produktif menulis, misalnya Pak Kures, misalnya, atau Pak Mukhlis Hanafi, juga punya beberapa buku ya sebagai ketua timnya, gitu ya. Dan juga mungkin ada beberapa anggota yang juga aktif menulis buku ya di samping sebagai tim penulis pada tafsir ilmi Kemenak ini. Gitu, Mbak. Nah, baru di situ intisabuhul madhabi. Ya, intisabuhul madhabi, latar belakang atau afiliasi madhab. Nah, ini juga bisa kita kita simpulkan secara umum saja, tidak personal, ya. Karena ini pemerintah, ya, tentu ada pesan-pesan khusus, ya, agar penafsiran itu
katakanlah masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama ini tafsir ilmi. Tafsir ilmi itu tidak terkait dengan hukum, ya, baik hukum akidah, ya, syariah maupun akhlak. Misalnya begitu ya. Kita utarakan secara umum, namun tema itu ya setiap langkahnya tetap harus ada. Itu Mbak ya. Baik, baru melangkah kepada khalfiyatut tasnif atau latar belakang penulisan. Ya, tentu sudah ada di muqaddimah. Baik, silakan Baik, Mbak, dilanjutkan Mbak. baik Bapak, terima kasih Bapak. Nah, lanjut di bagian setelahnya, ini latar Nah, belakangnya sudah. sebentar Mbak. Nah, makanya ini kan eh, apa namanya tinggal disistematisasi saja Mbak ya. Ya, Ini kan loncat-loncat pembahasannya. Ya, loncat-loncat. Tadi sudah bicara tentang profil penulis, profil tafsir, kemudian ini baru bicara tentang penerbit, kota penerbit. Jadi coba makalah yang Pak Ziyad share itu dijadikan sebagai acuan untuk apa namanya menulis makalah studi naskah ini. Karena apa yang Pak Ziyad tulis di sana itu merupakan apa hasil atau kesimpulan baca dan juga pengalaman ngajar mata kuliah ini ya bertahun-tahun. Jadi sudah lewat semuanya itu Mbak, ya tulisan-tulisan itu udah Pak Ziyad lahap semuanya. Nah, dengan menulis makalah itu Pak Ziyad harap ya teman-teman bisa terbantu untuk bisa memahami bagaimana idealnya sih ya studi naskah itu disusun jadi sistematis ya runut enak dibaca dan seterusnya tidak loncat-loncat demikian juga penggunaan nomenklatur atau mustalahat fi hadzal fan itu harus benar-benar harus benar-benar tepat ya tidak rancu tidak ambigu dan seterusnya itu tujuannya ya baik ya, nanti disesuaikan kembali ya di smoothing baik. lagi ya oke lanjut Mbak. Penerbit dan kota penerbit di tafsir ilmi ini adalah diterbitkan oleh Latif Pentashih Mushaf Al-Quran dan biaya IPA daftar isian pelaksanaan Lajnah Pentashih Al-Quran di Jakarta. Nah, tafsir ini dicetak dalam setiap judulnya itu sebanyak 1.000 X lembar. Kemudian dan semuanya ini memiliki hak cipta yang dilindungi dan ber-ISBN. Nah, di sini kami juga cantumkan tahun dan juga judul dan jumlah halaman. Nah, penulisan tafsir ilmi sendiri diawali di pertama kali dicetak pada tahun 2005 hingga tahun 2016 menghasilkan 26 jilid buku. Dan hingga saat ini Lajnah juga tidak berhenti itu, namun terus menghasilkan buku literatur dalam penafsiran Al-Qur'anan yang saat ini mulai dari tahun 2021 juga aktif berfokus untuk menulis di buku-buku penguatan moderasi beragama yang sedang diangkat oleh Kementerian Agama. Nah, ini kami cantumkan dari mulai tahun, mohon maaf, tadi kan dibilangnya tahun 2005, tapi di sini ada 2002, karena ini sebenarnya ada tafsir yang dia ditujukan untuk jenjang MA, SMA, atau SMK ya. Dan di sini bentuknya adalah macam LKS pelajaran gitu. Dan ini berseri, ada bab pendahuluan, ada bab 1 sampai dengan bab 9. Nah, ini sebenarnya tidak apa ya, tidak masuk di dalam ini tapi berkaitan. Kemudian di tahun 2009 ada Pecinta Jagat Raya, ini ada 3 jilid dengan halaman 176 dan lain sebagainya ya. Ini bisa dilihat teman. Ada Penciptaan Bumi, Penciptaan Manusia, tahun 2011 ada Air, Tumbuhan, dan Kiamat. 2012 Kisah Para Nabi, Pra Ibrahim, dan Seksualitas, Hewan, Manfaat Benda Langit, Makanan Teman, Perspektif Al-Quran dan Sains. Samudra, dan sebagainya. Ini ada tahunnya ya. Yang saya bawa ini ada eh, kepunahan eksis atau kebetulan nggak terlalu tebal ya, hanya 158 halaman, jadi bisa dijadikan kan.
Kemudian ada tahun 2016, Quran Manusia, ada juga Cahaya dan sebagainya. Nah, ini untuk cetakan dan kertas. Semua sehari dalam tafsir ilmu PMQ dicetak dengan jenis kertas yang plus. Mungkin kalau teman-teman lihat ini kayak apa ya, premium. Ada plastik itu ukuran 17,5 ke 25. Ini ada gambar salah satu cover bukunya, Makan dan Teman. Ada gambar. Jadi gambarnya dalam tafsir itu tidak melulu soal ayat, ada sanskta, tapi juga di kemudian ya biografi Mufasir. Tadi sudah di atas bahwa Mufasirnya ini adalah tim dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim yang menangani terkait dengan penafsiran Al-Quran, ini disebut dengan tim syar'i. Ini diambil dari pakar-pakar yang mengetahui persoalan kebahasaan Al-Quran, seperti asbabun nuzul, nasabah ayat, riwayat-riwayat dalam tafsiran, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Kemudian kelompok yang kedua itu dinamai dengan tim kauni. Nah, ini yang menguasai persoalan-persoalan saintifik seperti fisika, geologi, biologi, astronomi, dan sebagainya. Nah, tadi yang tim kauni atau yang ke Al-Quranan itu salah. Tim kauni yang tim saintifik ya, diambil dari lembaga pengetahuan tinggi, kemudian 8 Observatorium Bosca, Institut Teknologi ITB, IPB, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah pakar-pakar di bidang sains. Dan dua tim ini, baik yang syar'i maupun yang kauni ini, kemudian bersinergi dan membentuk ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif untuk menafsirkan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Nah, ini kami mencantumkan Bapak setiap apa namanya tahunnya serta dengan pengarah, kemudian ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dalam penyusunan setiap naskah di setiap tahunnya. Nah, di sini ada banyak sekali dan kami tidak akan mengerjakan, tapi bisa disimpulkan ya tadi bahwa tim syar'i itu adalah berasal dari para pakar Al-Quran ya tadi disinggung di sini ada banyak sekali nama-nama pakar-pakar dan juga ya mungkin bisa kita ambil salah satu tahun 2015 ada Prof. Safwan Hadi, Prof. Safwan Anwar, Prof. Dewi Sude yang saat ini menjadi rektor Jakarta, Prof. Syarika Haji Hanafi yang pernah menjadi kepala LPSI dan kepala Basnas. Kemudian Dr. Haji Ahsan Ahmad, kita tanyakan siapa beliau ya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa yang masuk dalam tulis atau tim, baik yang tim kauni maupun syari adalah para pakar. Ya, Baik. ini salah satu sekretaris dari tim, baik tim syar'i maupun tim kauni ini mahasiswa iki Mbak. Ya, Oh, Muhammad Masya Allah. Ustadz ini pasca ini. Ya, tahun lalu kalau tidak salah apa wisudanya baru Muhammad Musaddad STHI. Oh ya. Mahasiswa kita juga. Oh ini ya Pak. Ya, Masya Allah. oke. Ya lanjut Mbak. Baik. Nah, data-data di atas menunjukkan keseriusan para pemangku jabatan beserta para ilmuwan yang terlibat karena dilihat dari komposisi namanya, semuanya adalah para ahli di bidangnya dan diakui kompetensinya dalam baik dalam skala nasional maupun nasional. Nah, kolaborasi antar pakar tersebut buat tafsir ini sangat komprehensif. Dengan langkah pertamanya adalah analisis bahasaan dan menampilkan penafsiran ulama terdahulu yang kemudian dianalisis dengan teman-teman sains modern. Nah, kemudian referensi tafsir, kami juga hanya mengambil salah satu dari tafsir itu, karena kalau semuanya pasti banyak sekali. Jadi ini adalah salah satu chapter yang kami ambil, ada sumber penulisan dari yang ulama syari maupun ada yang dari tim kami. Nah, yang dari tim syari sendiri yang digunakan adalah tafsir-tafsir induk maupun kitab hadis dan dukungnya. Sini kita lihat ada Al-Furqan merupakan karya tafsir Al-Quran, karya Ahmad Hasan ya. Kemudian Al-Furuq Al-Lughawiyah ini mewakili dari bidang kebahasaan. Roh Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim, Wasma' Al-Asma' Al-Mathani, Karya Al-Alusi, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak tafsir induk maupun hadis maupun lughah.
untuk kebahasaannya. Sedikit yang kami rangkum karena kami mengambil salah satu sampel saja, tapi setidaknya sudah menggambarkan eh, apa sih rujukan yang digunakan di dalam penulisan tafsir ilmiah. Kemudian ada tafsir yang dijadikan rujukan. Selain bidang tafsir ini ada juga hadis ya, Fathul Bari, fi Syarhil Bukhari, dan sebagainya. Nah, sedangkan ulama kauni menggunakan rujukan buku sesuai dengan bidangnya. Karena kalau misal rinci, nanti yang bagian astronomi akan mengambil jurnal ataupun keilmuan atau buku yang berdasarkan dengan astronomi. Tentang biologi berarti juga akan mengambil jurnal atau buku-buku yang berkaitan. Jadi akan banyak akan sangat banyak sekali. Jadi yang dijadikan rujukan juga tidak hanya buku nasional, tapi bahkan juga rujukan yang internasional, apalagi bidang sains ya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Wafa. Toyib, melanjutkan dari Kak Firda, masuk ke bagian metode penafsiran untuk tafsir LPMQ ini sendiri. Jadi sudah jelas ketika kita melihat berjilid-jilid dari tafsir ini dengan judul-judul tertentu yang diberikan di setiap serinya, maka dapat kita simpulkan bahwasannya tafsir LPMQ ini merupakan tafsir tematik. Jadi mengumpulkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian eh, ayat-ayat ini yang mempunyai keterkaitan dengan topik pembahasan ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya misalnya ingin membahas tentang air, maka akan dikumpulkan ayat-ayat dari Al-Quran yang berkaitan dengan air. Kemudian ayat-ayat ini akan dianalisis dan dikeluarkan darinya sebuah persoalan. Kemudian akan dibahas tafsirnya baik secara ilmi maupun secara penafsiran keagamaan seperti itu. Kemudian pada tafsir ilmi Kementerian Agama ini menitik beratkan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan alam yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sudah jelas bahwasannya metode penafsiran dari tafsir LPMQ ini adalah tematik. Untuk sistematika penafsiran sendiri bisa kita rujuk atau kita lihat dari daftar isinya untuk lebih jelas. Jadi pertama, setiap topik atau jilid dibagi dalam beberapa bab. Bisa kita lihat di daftar isinya. Jadi ada bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian dari setiap bab ini ditampilkan lagi, dibagi menjadi sub-sub bab, menampilkan ayat-ayat yang berkaitan. Jadi setelah bab, kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub dengan judul atau tema-tema tertentu seperti di daftar isi ini. Misalnya bab 2 sumber-sumber makanan dan nilai gizi, kemudian dibagi menjadi subbab sumber makanan dan nabati dan hewani dalam Al-Quran, kemudian ada komposisi makanan dari nilai gizi, kemudian ada efek pemanasan pada nilai gizi. Jadi setelah bab kemudian dibagi dalam sub-subbab. Kemudian pada setiap subbab menampilkan ayat-ayat yang berkaitan. Di sini contohnya sumber makanan nabati dan hewani dalam Al-Quran. Kemudian ayatnya yang berkaitan fal yang zuril insanu mimma khuliqa mimma indafik dan sebagainya. Kemudian sebelum membahas ayat, terkadang diberi pengantar mengenai tema subbab tersebut. Jadi sebelum disebutkan ayatnya akan disebutkan dulu di sana sedikit pengantar. Kemudian penjelasan ayat dikuatkan dengan pencantuman hadis-hadis terkait. Jadi ada beberapa ayat atau penjelasan yang berkaitan dengan hadis tertentu, maka hadisnya akan dilampirkan dalam pengantar atau penjelasan ayat. Kemudian dalam penafsirannya buku ini juga diperkuat dengan penjelasan ayat dengan teori maupun penemuan-penemuan ilmiah. Jadi banyak sekali teori-teori atau penemuan-penemuan ilmiah yang dicantumkan dalam setiap jilid atau setiap seri tafsir dari tafsir LPMQ ini. Bisa dilihat teman-teman dari contoh yang kita lampirkan di sini. Kemudian juga dalam tafsir LPMQ ini memberikan data detail jika diperlukan dan data diperkuat dengan pencantuman beberapa gambar atau foto terkait. Jadi dalam seri tafsir LPMQ ini banyak sekali gambar-gambar atau data-data yang bisa kita lihat di dalamnya. Kemudian dalam sistematika penulisan tafsir
ilmi diperlukan prinsip dasar. Jadi kalau di atas tadi kita bahas tentang sistematika dalam tafsir LPMQ itu sendiri, kemudian di sini juga kami cantumkan mengenai prinsip dasar dalam penafsiran tafsir ilmi secara umum, seperti itu. Kemudian kita langsung ke corak penafsiran. Untuk corak penafsiran dari tafsir Al-KMK ini sudah jelas kita lihat sebagaimana dalam sampulnya. Di sini disebutkan di paling atas at-tafsir al-ilmi, yaitu tafsir ilmi. Jadi corak penafsiran dalam tafsir Al-PMK ini adalah bercorak ilmi. Dan juga di dalamnya membahas fenomena sains yang terjadi maupun pembahasan terkait dengan perkembangan teknologi. Mungkin bisa teman-teman lihat di gambar paling atas ini disebut tafsiru al-ilmi atau tafsir ilmi. Nah, kemudian bahas kelebihan dan kekurangan atau kelebihan dan catatan kecil. Jadi di antara kelebihan yang bisa kita lihat dari tafsir LPMQ ini, jadi tafsir ini disusun secara sistematis sesuai dengan tema besar dengan sangat rinci dan lengkap. Jadi karena tematik, jadi memudahkan kita untuk mencari sebenarnya kita ingin mencari pembahasan tentang makanan dan minuman, maka kita akan langsung bisa mencari buku yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Seperti jadi semua sudah disusun secara sistematis dan memudahkan kita untuk mencari ayat-ayat tertentu yang ingin kita tafsirkan. Kemudian disertai pula dengan peraga pendukung seperti gambar yang berwarna dan tabel-tabel. Kemudian ukuran dan warna kertas serta font tulisan yang disusun dengan rapi memudahkan dan membuat pembaca tidak mudah bosan ketika membacanya. Kemudian juga yang bisa menjadi kelebihan dari tafsir LPMQ ini, jadi banyak muatan-muatan sains, kemudian teori-teori ilmiah, kemudian dikolaborasikan dengan keagamaan yang terkandung di dalam ayat tertentu, jadi bisa menjadi menarik minat pembaca. Namun di sisi lain, muatan sains dan teori-teori ilmiah yang terkandung dalam tafsir ini ternyata juga bisa menjadi catatan kecil atau bisa menjadi kelemahan karena tentunya detail-detail teori ilmiah di dalamnya itu mengesankan bahwa buku ini sulit untuk dikonsumsi oleh masyarakat awam. Jadi seolah-olah buku ini menarik hanya atau memudahkan bidang akademisi, tapi untuk orang awam agak sulit mencerna apa yang dicantumkan dalam tafsir ini, khususnya dengan teori-teori yang ada di dalamnya. Kemudian beberapa penjelasan dalam tafsir ini telah cukup menyentuh persoalan realitas masyarakat di Indonesia karena diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, maka dalam banyak tema atau ayat-ayat yang terkait dalam tafsir ini banyak menyentuh persoalan-persoalan atau realitas yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Contohnya di sini dalam salah satu serinya ada yang berjudul atau topiknya tentang samudera. Nah, jadi dalam tafsir ini mendukung pemeliharaan dan pelestarian lingkungan laut. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini juga banyak kelautannya seperti itu. Sebab beberapa bencana di sekitar laut tidak lain disebabkan karena rusaknya lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, pelestarian lingkungan laut itu juga dibahas dalam topik samudera di buku Tafsir LPMQ. Kemudian yang bisa menjadi titik lemah atau kekurangan dari tafsir ini, jadi ketika kita membaca tafsir melalui perspektif saintifik arkeologis, terdapat beberapa kontroversi yang muncul di kalangan mufassir tentang kredibilitas tafsir ilmiah ini. Jadi ada pro dan kontra juga sebenarnya terkait tafsir ilmi secara umum. Bahkan dalam pengantarnya, Mukhlis Hanafi membeberkan 3 faktor kelemahan yang ada dalam tafsir ilmi secara keseluruhan. Jadi kelemahan atau titik lemah dalam hal ini bukan hanya pada tafsir LPMQ saja, namun secara umum di tafsir ilmi. Pertama, dalam tafsir ilmi itu terdapat kerapuhan secara filologis, kemudian kerapuhan tafsir ilmi secara teologis, kemudian yang ketiga, kerapuhan tafsir ilmi dari sudut pandang logika. Kemudian jika diteliti lebih dalam, banyak penafsiran terhadap ayat-ayat dalam tafsir ilmi ini yang mengabaikan konteks ayat pada saat diturunkan.
Hal ini tentu tidak konsisten dengan prinsip penafsiran yang telah dibangun di awal bahwa penting memahami asbabun nuzul dari sebuah ayat. Selain itu, prinsip-prinsip kebahasaan tidak terlalu ketat dalam tafsir ilmi atau tafsir LPMQ. Jadi, eh, karena muatan sains dan teori-teori yang ada di dalamnya, jadi banyak dalam penafsiran dalam buku tafsir LPMQ ini yang mengabaikan asbabun nuzul ayat seperti itu. Padahal secara umum setelah kita ketahui bahwasannya asbabun nuzul itu merupakan salah satu faktor paling penting ketika menafsirkan sebuah ayat. Begitu juga dengan prinsip-prinsip kebahasaan juga jadi faktor yang penting dalam menafsirkan sebuah ayat. Akan tetapi dalam tafsir ilmi ini nyatanya ternyata tidak terlalu menitik beratkan pada asbabun nuzul dan prinsip-prinsip kebahasaan tersebut. Baik, kiranya mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Baik, terkait dengan posisi tafsir ilmi sebagai satu mahallul khilaf ya, perdebatan. Tentu ya kalau kita bicara sesuatu yang memang sudah menjadi satu perdebatan secara akademik yang nggak akan pernah tuntas ya, nggak akan nggak akan bisa dicari titik temunya. Sebagaimana misalnya ketika kita membahas tentang sababun nuzul. Kalau kita belajar ulumul Quran, di sana ada dua kaidah ya terkait dengan asbabun nuzul yang masing-masing ya saling bertolak belakang ya. Yang pertama adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, tentu ini yang menjadi rujukan ya dari tafsir ilmi ini ya, al-ibrah bi umumil lafzi. Sedangkan mungkin kalau sudut pandang Pak Mukhlis ini kan pada kaidah selebihnya ya, berikutnya yaitu al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Nah, tentu kalau kita bahas ini ya nggak selesai-selesai ya. Demikian juga misalnya tadi ya, salah satu kelemahan tafsir ilmi itu ya banyak mengabaikan aspek kebahasaan ya. Tadi disebut sebagai rapuh secara filologis. Ya memang demikian ya. Karena bahasa itu kan berkembang terus ya. Bahasa itu berkembang terus sedemikian rupa sehingga memang ya harus kita akui bahwa ketika kita bicara tentang tafsir ilmi itu ada takalluf, ada sesuatu yang sifatnya dipaksakan gitu ya, dipaksakan. Dan bahkan um, yang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak terkait dengan ayat kadang-kadang. Tapi ya tetap aktualisasi terhadap ayat Al-Quran itu harus dilakukan ya sebagai satu tuntutan zaman. Karena jargon Al-Quran sendiri itu salihun likulli zaman wa makan. Gitu ya. Salihun likulli zaman wa makan. Nah, terlepas bahwa ada yang tidak sependapat, ada yang kontra, itu satu hal yang biasa tentunya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, ya tentu rasanya tidak adil kalau kita katakanlah menyematkan sesuatu yang mutatawir. Ya. Ilmu pengetahuan, teknologi itu kan sifatnya yang berkembang juga. Gitu. Tapi kemudian kita sematkan kepada sesuatu yang sifatnya sabit. Ya. Qat'ayul wurud dan qat'ayud dalalah dalam beberapa hal gitu ya. Yang muhkamat. Nah, tentu ini satu hal yang apa namanya ya tidak adil gitu ya, tidak mungsif gitu. Nah ini yang selama ini menjadi isu ya kalau kita bicara soal tafsir ilmi.
Nah, ini menjadi satu pembahasan yang terpisah. Kembali kepada studi naskah, tadi disebut bahwa manhajnya adalah apa, Mbak? Manhajnya dari tafsir ilmi ini adalah apa? Tadi pemakalah menyebut manhajnya apa? Metode penafsiran dari tafsir ilmiah Kemenak ini apa? Tematik, Bapak. Ya, tematik maudhu'i ya. Pokoknya. Maudhu'i ya, sebagaimana memang di state sejak awal ini adalah tafsir ilmi, tafsir yang bercorak saintifik. Tentu agak sulit ketika misalnya tim memutuskan untuk membahas tafsir ini menggunakan metode ijmali atau tahlili bahkan, karena ya apa, nanti kita akan membahas tafsir ilminya Salman, ya. Betapa bahwa meskipun di situ ya di di apa disepakati membahas tafsir ilmi Salman itu secara tematik ya, maudhu'i tajzi'i istilahnya, maudhu'i juz'i ya. Namun banyak juga peneliti di sana akan ada kita temukan itu kelemahan-kelemahan ya. Salah satunya adalah bahwa ayat-ayat yang tidak terkait dengan sains itu dibiarkan begitu saja, tidak ditafsirkan. Lah ini kan apa? Saya pikir ini kesalahan pemilihan manhaj atau metode. Mestinya yang ideal kalau mau mengulas satu tema dalam Al-Quran, dalam hal ini adalah tema sains, maka metode tafsir yang dipilih harusnya adalah maudhu'i, ya, tematik, sehingga tidak mengabaikan ayat-ayat yang tidak ada keterkaitan dengan tema yang kita pilih. Dalam hal ini adalah tema-tema tentang sains gitu. Nah, nanti akan ada apa namanya pembahasan secara terpisah itu ya. Next apa namanya pertemuan berikutnya itu ya, tafsir ilmiahnya Salman. Baik, kalau laun atau corak sudah clear ya, sudah di state oleh apa tafsir ini sendiri bahwa ini tafsir ilmi, tafsir yang bercorak saintifik. Nah, saya temukan beberapa kesimpulan di makalah atau jurnal bahwa salah satu kelemahan tafsir ini itu lebih banyak uraian sainsnya daripada tafsirnya. Lah, gimana? Kesimpulan ini menegaskan bahwa penulisnya nggak paham, gitu ya, paham studi naskah, gitu. Lah kan sudah di state di awal bahwa tafsir ini bercorak sains, ya, bercorak saintifik. Oleh karena itu ya jangan kaget kalau kemudian warna yang dominan, ya, namanya juga laun itu, corak itu adalah muyulah, kecenderungan. Oleh karena itu ya ada satu pembahasan yang berlebih ya, yang tidak proporsional di sana. Ya. Dalam hal ini adalah pembahasan tentang sains. Nah, terus kemudian itu dijadikan apa kelemahan. Nah, ini kan jadi lucu. Nah, ya ada yang seperti itu ya, tapi kita nggak usah niru yang tidak pas ya, yang tidak tepat gitu kan. Baik, nanti tinggal di apa smoothing ya beberapa bagian yang tadi belum sepenuhnya relevan dengan apa eh, makalah yang Pak Ziyad tulis ya. Di antaranya pada Tarjamatul Mufassir ya, ada beberapa langkah yang terlewat, kemudian termasuk setelah ini sudah ada ya metode, kemudian sistematika juga sudah ada, disertai dengan
apa namanya, disertai dengan ilustrasi gambar. Ya, tentu ini sudah bagus. Namun yang untuk metode eh, ini alangkah baiknya kalau kemudian juga disertai apa tadi ya, argumentasi misalnya gambar, membuktikan bahwa tafsir ini menggunakan metode maudhu'i atau tematik. Misalnya salah satu ciri yang boleh dibilang tidak dapat terpisahkan dari manhaj maudhu'i adalah apa? Adalah mapping ayat, ya, jam'ul ayat allati tata'allaku bi maudhu'in muayyan. Itu nggak bisa terpisah dari apa, manhaj maudhu'i, ya. Setelah kita memilih al-kalimah al-miftahiyah, ya, satu kata kunci terkait dengan tema tertentu, maka langkah berikutnya adalah melakukan mapping, melakukan pelacakan, ya, atas dasar kata kunci ini, di mana saja kata kunci ini dengan berbagai macam derivasinya itu berada, ya, beserta pengulangan-pengulangannya. Itu merupakan salah satu ciri atau khasais atau khususiyah, ya, khasais dari manhaj maudhu'i. Nah, misalnya bisa di apa namanya, dicantumkan contoh ilustrasi itu, ada penjelasan yang menggunakan langkah ini, karena ini bisa kita pastikan harus ada dalam langkah-langkah manhaj maudhu'i. Demikian. eh, Baik, dari sini silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya atau diskusi, monggo silahkan. Coba ke atas lagi, Mbak. Halo, cek. Coba scroll up. Ya, referensi penafsiran, apa-apa, kejauhan, Mbak. Tadi masadirut tafsir. Setelah masadirut tafsir, masadirut tasnif, sumber penulisan. Kemudian masadirut tafsir, sumber penafsiran. Oke, ke bawah lagi, Mbak. Oke, oke, tafsir ra'yi. Iya, ini juga kalau ditambahkan contohnya atau ilustrasi yang menegaskan bahwa meskipun sudah jelas ya tafsir ilmi saintifik, namun alangkah baiknya kalau kemudian juga disertakan ilustrasi, ya, keterangan yang sampai jelimet itu, ya, tentu dalam perspektif sains gitu. Nah, ini boleh disertakan contohnya juga tuh, Mbak, ya, atau ilustrasi gambar dari keterangan yang ada dalam tafsir ilmiah Kemenak ini. Jadi jangan sampai kosong-kosong, dia setiap langkah dalam studi naskah itu cuma ada kesimpulannya saja tanpa ada argumentasi atau apa bukti-bukti, ya, secara ilustratif gitu, ya. Baik, oke, Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, Bapak. Ya, nanti kalau sudah direvisi, ya, kemudian segera dikumpulkan ke PJ kelasnya untuk dikumpulkan kembali ke Pak Ziad secara kolektif gitu, ya. Karena kalau tidak mengumpulkan, maka komponen nilainya menjadi tidak lengkap. Nanti nilainya nggak bisa keluar, ya. Baik, demikian. Terima kasih untuk pemakalah, ya.
Saya justru malah respect dengan satu makalah yang memang eh, langsung merujuk kepada naskah tafsirnya dan kemudian melakukan pembacaan ya secara mandiri daripada mengutip ya dari tulisan lain, namun kesimpulannya juga tidak tepat atau salah. Boleh misalnya teman-teman juga lengkapi keterangan itu ya, kesimpulan pada setiap langkah di studi naskah itu dengan perbandingan-perbandingan pendapat penulis lain juga boleh ya, boleh. Namun teman-teman tidak harus ikut. Jadi harus punya argumentasi sendiri. Oh, pendapat ini hemat pemakalah tidak tepat karena harus ada itu ya. Didasarkan pada itu harus ada. Jadi boleh mendiskusikan pendapat atau kesimpulan orang lain dalam menyimpulkan satu langkah pada studi naskah, namun kita juga harus punya stand sendiri, harus punya argumentasi sendiri ya. Itu juga boleh. Jadi eh, apa kesimpulan orang lain tidak harus kita kutip bulat-bulat ya tanpa kita validasi lagi gitu ya. Baik, oke teman-teman sekalian, ada yang mau menambahkan silahkan. Jadi sepengetahuan Pak Ziad memang karya ini karya yang fenomenal, Mbak ya. Karena eh, belum pernah ada karya yang bercorak saintifik sebelumnya ya. Kalaupun ada itu hanya berupa tesis ya atau karya akademik ilmiah ya, mentok disertasi begitu ya. Yang tentu ya cuma satu jilid gitu. Jadi ini sudah sangat komprehensif sekali. Kalau kita eh, misalnya merujuk referensi tafsir berbahasa Arab lain yang bercorak saintifik, ya. Seperti kita ketahui di sana ada tafsir Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Eh, Menurut komentar banyak pakar bahwa ya beliau banyak melakukan pemaksaan ya dalam tanda kutip pemerkosaan terhadap ayat gitu karena sudah keluar offset ya, keluar jalur ya. Bahkan eh, tafsir untuk ayat-ayat mutasyabihat pun dipaksakan bercorak ya saintifik gitu ya. Jadi banyak persoalan ya kalau terkait dengan tafsir Al-Jawahir. Nah, kalau yang berbahasa Inggris atau Turki ya, itu ada Salman sorry siapa? Astagfirullahaladzim. Eh, Orang Turki itu yang bukunya banyak Fathullah diterjemah. Gulen. Siapa? Fathullah Gulen. Oh, bukan, Mbak. Astagfirullah ya. Aziat kok lupa. Harun Yahya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Harun Yahya ya. Saya nggak tahu apakah tafsir ilmiah Kemenak ini menjadikan Harun Yahya sebagai referensi juga atau tidak. Coba di cross check, Mbak ya. Masuk nggak dalam Masadirut Tasnif. Yang jelas karyanya Harun Yahya jauh lebih dulu dalam melakukan pembacaan atau penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang bernuansa atau bercorak saintifik. Ya, Harun Yahya. Nah, ada sebagian eh, pendapat juga yang menyatakan bahwa eh, Astagfirullahaladzim. Al-Maktubat ya. Al-Maktubat karya Badia'uz Zaman Said Nursi itu juga bercorak saintifik gitu ya, bercorak saintifik ya. Meskipun ya sesuai dengan kapasitas beliau ya. Sebenarnya kalau hemat Pak Ziyad Badia'uz Zaman Said Nursi ini sepertinya lebih tertarik pada
pada i'jaz ya, pada pembahasan i'jaz ya, terutama al-i'jaz at-tartibi ya, atau bahkan al-i'jaz al-adadi ya, dengan mustalah beliau ya, fihi naqshun i'jazi ya. Lebih ke sana karena beliau punya standar mushaf sendiri ya, namanya mushaf tawafuq ya. Di mana mushaf ini memang sangat unik ya, karena kesesuaian sesuai dengan namanya tawafuq. Misalnya pada lafzul jalalah yang disusun secara simetris pada setiap halamannya, tentu ini bukan satu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan ya. Baik, demikian teman-teman sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sekian ya. Besar harapan ya kalau ada rezeki ya, teman-teman bisa mengkoleksi tafsir ilmiah Kemenak ini, karena karya ini boleh dibilang magnum opus ya. Seluruh dunia mungkin paling lengkap ya, paling lengkap ya, tafsir saintifik. Baik, oke. Ya, Pak. Insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Syukur nanti eh, bila memang dimungkinkan ya, kita bahas satu pertemuan itu dua makalah sekaligus kalau memang waktunya tidak cukup ya. Tapi kalau cukup ya nggak apa-apa, secara reguler, secara normal saja. Itu Mbak ya, teman-teman tolong bisa dipersiapkan bagi teman-teman yang belum sempat bertugas ya. Jadi tolong bisa dipersiapkan dua urutan sekaligus ya. Karena harusnya sih dari pertemuan-pertemuan yang lewat ini kan sudah siap semuanya mestinya. Ya enggak? Karena ada beberapa minggu yang kita sempat absen gitu ya. Harusnya juga sudah siap semuanya ya. Kalaupun toh misalnya langsung kita bahas dua makalah sekaligus. Ala kulli hal, demikian teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih untuk pemakalah. Tolong bisa disesuaikan dengan dengan makalah yang Pak Ziyad share ke teman-teman sekalian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. sama-sama. Terima kasih.